Secercah harapan kembali timbul di dada Pangeran Benowo ketika ia mendengar bahwa ada utusan dari Mataram yang ingin menghadapnya. Apalagi utusan yang dipilih oleh Mataram adalah orang kepercayaan dari sang Senopati. Maka pastilah ada kabar yang sangat penting yang hendak disampaikan oleh sang Senopati. Suruh dia masuk, perintah Pangeran Benowo. Baik Gusti, jawab Sontolewo yang kemudian beringsut mundur. Tumenggung Suratipo yang menunggu di Paseban Puro Kadipaten Jipang yang terduduk sambil merenung. Ia masih saja merenungi kekisruhan politik di negeri Pajang yang terus merembet ke Mataram, karena memang tujuan utama dari Sultan Pajang yang baru itu adalah untuk membalas dendam pada Mataram. Ia pun kini jadi teringat akan ucapan dari Nyai Gonto Arum dari negeri Nogosari tempo hari, bahwa orang yang akan mampu hidup di segala zaman adalah orang yang pandai memanfaatkan kesempatan. Nampaknya Sultan Pajang yang baru itu bukan orang yang termasuk pada kriteria tersebut. Namun apakah dirinya sendiri juga termasuk atau tidak pada kriteria tersebut? Lamunan sang Tumenggung terhenti ketika Ki Sontolewo datang ke Paseban, tempat di mana Tumenggung Suratipo tengah menunggu. Ki Sontolewo pun kemudian memberitahu bahwa Pangeran Benowo sudah menunggu di balai pengadepan. Tumenggung Suratipo pun kini masuk menghadap Pangeran Benowo dan kemudian memberikan surat dari sang Senopati. Pangeran Benowo membaca surat tersebut dengan wajah yang sumringah. Ia lalu menulis sepucuk surat balasan dan kemudian memberikannya kepada Tumenggung Suratipo. Sang utusan dari Mataram pun itu kemudian pamit setelah menolak dengan halus tawaran dari Pangeran Benowo untuk beristirahat semalam di Kadipaten Jipang, dengan alasan ia harus secepatnya mengantarkan surat balasan dari Pangeran Benowo kepada gustinya di Mataram. Setelah Tumenggung Suratipo pergi, Pangeran Benowo kemudian berkata kepada semua yang hadir di ruangan itu, "Kanda Senopati mengajak saya untuk bertemu di tempat rahasia yang jauh dari jangkauan para telik sandi Sultan Pajang. Kang Mas Senopati mengajak saya bertemu di Dusun Werung Gunung Kidul. Dan pertemuan itu untuk membicarakan perihal kekacauan politik di Pajang," ucap Pangeran Benowo. Pangeran Benowo kemudian menatap kepada Pangeran Suryokusumo. "Dimas, untuk sementara saya minta Dimas untuk pulang dan menemani Kanjeng Ibu. Selain itu, aku juga meminta Dimas untuk menjadi mata dan telingaku bersama dengan Ki Patih Monconegoro dan Tumenggung Sungolangu di Pajang. Jika terjadi sesuatu, segera kirim kabar kemari agar kami di Jipang ini bisa segera bersiap-siap." Akhirnya, dengan berat hati, Pangeran Suryokusumo mengangguk setuju. "Baiklah Kang Mas, saya akan melakukan semua yang Kang Mas minta." Pada hari berikutnya, dikarenakan sudah tidak sabar untuk segera mendapatkan kepastian dari sang Senopati di Mataram, Pangeran Benowo kemudian berangkat lebih awal 1 hari ke Desa Waru. Ia hanya ditemani oleh Tumenggung Joyodipuro dan juga 3 orang prajurit jajar Jipang. Sementara untuk urusan pemerintahan di Jipang, ia titipkan sementara kepada Tumenggung Wilomarto dan Tumenggung Wuragil. Karena Pangeran Benowo berangkat lebih awal, dia tiba 1 hari lebih cepat sebelum hari yang ditentukan oleh sang Senopati. Ki Temang Waru pun langsung menerima kedatangan Pangeran Benowo dengan tergopoh-gopoh. Ia pun dengan terburu-buru segera menyajikan hidangan ala kadarnya karena memang belum siap untuk menerima kedatangan seorang tamu agung seperti Pangeran Benowo.
Pangeran Benowo tersenyum melihat Ki Temang Waru yang berusaha untuk menerima kedatangannya dengan ikhlas dan juga memberikan pelayanannya yang terbaik. Tidak perlu gelisah, Ki Temang. Kami memang sengaja datang lebih cepat 1 hari dari waktu yang dijanjikan oleh Kang Mas Senopati. Yang hamba pikirkan, di mana nanti Gusti akan menginap. Rumah hamba tidak pantas untuk sare seorang priagung, ucap Ki Temang menyuarakan kegelisahannya sambil ia menjurah hormat. Pangeran Benowo tersenyum mendengar kegelisahan dari Ki Temang tersebut. Sang pangeran yang perasaannya sangat halus ini merasa tidak enak hatinya kalau telah merepotkan Ki Temang. Ki Temang, tidur itu kuncinya ada pada mata dan pikiran, Ki Temang. Kalau mata sudah mengantuk, dimanapun manusia akan bisa tidur. Walaupun beralaskan kasur yang empuk, tetapi kalau mata tidak mengantuk dan pikiran masih saja berjalan, siapa yang bisa tidur, Ki? Inje Gusti, angguk Ki Temang. Kemudian hidangan pun dihidangkan di atas sebuah meja besar. Hidangan sederhana ala desa yang tentunya sudah terhitung sangat mewah bagi ukuran orang desa. Namun di antara semua hidangan tersebut yang menggugah selera Pangeran Benowo justru hanya singkong rebus saja. Pangeran Benowo pun kemudian mengambil sepotong singkong rebus dan kemudian memakannya dengan lahap. Aneh memang, ia yang sudah lama tidak berselera untuk makan, namun kali ini ia sangat lahap memakan hidangan wong deso seperti singkong rebus tersebut. Ki Temang terkejut sekaligus merasa khawatir karena melihat Pangeran Benowo hanya menyantap singkong rebus serta air putih yang tadinya ia hidangkan untuk para prajurit mengiring Pangeran Benowo dan juga para pembantu di rumahnya tersebut. Namun tentu saja ia tidak berani bertanya kepada Pangeran Benowo mengapa sang pangeran lebih memilih untuk menyantap singkong rebus dan juga air putih daripada hidangan-hidangan yang lain. Panggraito sang pangeran yang lantip yang bisa melihat situasi tersebut. Kemudian sang pangeran itu pun tersenyum ketika memahami keresahan hati dari Ki Temang. Ia pun kemudian berkata kepada Ki Temang, Ki Temang, selera makan bukan ditentukan oleh banyak atau mewahnya hidangan itu. Yang penting cocok. Itu adalah suatu kenikmatan tersendiri, Ki Temang. Lagi-lagi Ki Temang dibuat terperangah oleh ucapan dari Pangeran Benowo tersebut. Bahkan Tumenggung Jayadipura dan juga 3 orang prajurit Jajar yang tengah mengawal sang pangeran pun terkejut melihat Pangeran Benowo yang begitu lahap memakan singkong rebus. Keterkejutan mereka bertambah saat mendengar ucapan sang pangeran yang belum pernah mereka dengar dari para bangsawan keturunan raja. Ada suatu cerita yang menarik tentang singkong rebus ini. Pada dahulu kala, ada seorang raja yang kehilangan selera makannya. Meskipun segala jenis makanan mewah telah coba dihidangkan oleh para juru masak istana, tetapi sang raja tetap tidak mau menyentuhnya sedikit pun. Hingga semakin lama, tubuh dari sang raja itu semakin kurus. Ia mulai sakit-sakitan. Hingga pada suatu hari, seleranya untuk makan kembali timbul ketika ia mampir ke rumah suatu keluarga petani di negerinya setelah beliau pulang berburu. Di sana, ia disajikan beberapa potong singkong rebus. Nah, singkong rebus inilah yang berjasa menghidupkan kembali gairah hidup si Baginda yang telah hampir padam itu. Karena itulah, beliau menyantap makanan sederhana itu dengan sangat lahap, tutur Pangeran Benowo. Kisah tersebut saya dengar dari Kanjeng Sunan Kalijogo.
sebuah kisah yang mengandung makna dan juga petuah yang sangat dalam. Memang keduniawian tidak bisa menjamin kebahagiaan hidup seseorang. Kadang malah dapat menjerumuskannya ke dalam jurang kehancuran. Manusia harus mawas diri dan hidup dalam kewajaran. Tidak sombong apabila di atas dan tidak nelongso apabila sedang susah. Tidak lupa pada asalnya dan selalu rendah hati. Barangkali itulah makna hakiki dari hidup ini. Kekurangan pada jasmani bukanlah cerminan kemiskinan batiniah pada seseorang. Lanjut Pangeran Benowo sambil kembali mengambil singkong rebus yang masih tersisa di atas meja. Ki Temang sungguh sangat kagum pada sikap dan semua ucapan dari Pangeran Benowo. Ia pun memuji Pangeran Benowo dalam hatinya. Seorang bangsawan keturunan raja yang punya pandangan hidup luas dan sepeka seperti Kanjeng Pangeran sudah sangat langka di dunia ini. Semoga Gusti Allah selalu melimpahkan rahmat dan berkahnya pada Kanjeng Pangeran Benowo. Pada keesokan siang harinya, sang senopati yang didampingi oleh Ki Juru Mertani dan beberapa orang prajurit Jajar Mataram telah tiba di rumah Ki Temang Waru. Pangeran Benowo yang memang sudah tidak sabar untuk segera bertemu dengan kakak angkatnya tersebut langsung menyambut kedatangan sang senopati. Untuk beberapa saat lamanya mereka saling berpelukan untuk saling melepas rindu setelah sekian lama tidak bertemu. Kemudian mereka pun dipersilakan masuk oleh Ki Temang selaku tuan rumahnya. Saya senang sekali karena Wojuru juga ikut rawuh, ucap Pangeran Benowo kepada Ki Juru Mertani dengan sopan dan hormat. Ya, Wo juga ikut prihatin atas nasibmu di sana, Ger, jawab Ki Juru Mertani sambil menepuk pundak Pangeran Benowo. Terima kasih, Wo, ucap Pangeran Benowo sambil terus membungkuk. Rupanya Adi Benowo datang lebih awal, tanya sang senopati. Iya, Kang Mas, saya ingin cepat menyelesaikan persoalan ini, jawab Pangeran Benowo. Iya, Dimas, angguk sang senopati perlahan. Sang senopati terdiam sejenak seraya menatap Pangeran Benowo yang kini nampak sangat kurus, jauh lebih kurus daripada saat terakhir kali mereka bertemu di Keraton Pajang. Terlihat jelas kerutan di dahi dan juga kantong mata yang menghitam di wajah adik angkatnya yang berperangai dan juga berperasaan sangat halus dan peka itu. Hati sang senopati serasa dicabik-cabik melihat penderitaan dari adik angkatnya itu. Amatlah geram kini ia kepada Sultan Pajang yang baru itu. Rasanya ingin benar ia menendang Sultan Pajang itu dari singgasananya saat itu juga. Setelah meredakan gejolak amarah di dadanya, sang senopati pun berkata kepada adik angkatnya itu, Dimas, sebenarnya saya sudah mau membalas surat Dimas langsung. Tetapi kemudian terpikir dalam benak saya untuk tidak turut campur urusan dalam negeri Pajang. Saya ingin Dimas bisa menyelesaikan semua persoalan dalam negeri Pajang dengan bijak. Setelah sang senopati selesai, Ki Juru Mertani pun ikut kemudian membuka ucapannya. Ya, lalu kemudian saya mendesak Angger Senopati untuk sebisa mungkin memberi setidak-tidaknya nasihat untuk Angger Benowo. Maka kami putuskan untuk kita bertemu di sini. Jadi tidak perlu ada orang lain yang tahu. Ini masalah rahasia, Angger. Pangeran Benowo mendesah setelah mendengar ucapan dari sang senopati
dan Ki Jurumertani itu, wajahnya kini nampak sangat muram. Terus terang, Wo, seperti apa yang pernah saya katakan dulu, saya justru jauh lebih ikhlas bila Pajang diserahkan kepada Kang Mas Senopati yang sudah Romo Sultan anggap sebagai putra kandungnya sendiri, daripada kepada ipar saya, Kanda Haryo Pangiri. Sebenarnya Ki Jurumertani merasa senang mendengar ucapan dari Pangeran Benowo tersebut. Namun ia punya rencana lain untuk tidak langsung mendudukan sang senopati sebagai Sultan Pajang. Maka kemudian ia pun kembali berujar, "Jangan ikuti pikiran sesaat itu, Ngger. Itu tidak baik. Angger Senopati bukanlah ahli waris. Alangkah buruk kesannya kalau mengambil hak yang bukan haknya. Masalahnya sudah semakin memburuk, Wo," ucap Pangeran Benowo dengan dahi yang berkerut, yang itu menyiratkan kebingungan dari dirinya. Kanda Sultan Pajang semakin ngawur setelah menjadi Sultan di Pajang. Semua tumenggung dan pejabat keraton yang sudah mengabdi sekian lama kepada almarhum Romo Sultan dipecat begitu saja, Wo. Rakyat semakin menderita akibat perampokan merajalela di mana-mana. Paceklik dan wabah penyakit yang menghantam negeri seolah dibiarkan begitu saja. Negeri ini semakin kacau, Wo. Ini harus segera diselamatkan. Karena menyangkut hajat begitu banyak seluruh rakyat Pajang yang menggantungkan hidupnya kepada negeri Pajang. Sang Senopati menghela nafas berat. Sesungguhnya ingin benar saat ini juga ia mengumpulkan seluruh kekuatan Mataram untuk menggempur negeri Pajang. Namun sayangnya ia tidak mempunyai alasan yang kuat untuk menggempur Pajang. Hal itu pula lah yang ia kemukakan kepada Pangeran Benowo. "Dimas, kami tidak punya alasan untuk menggempur Pajang. Kami tidak bisa menggempur Pajang kalau pihak Pajang tidak membuat ulah kepada Mataram." Pangeran Benowo mengangguk memahami maksud dari sang senopati itu. "Mereka tidak akan mungkin berani untuk memulainya, Kang Mas. Kami mendengar mereka mulai mempersiapkan tentara dengan dalih wajib militer bagi semua pemuda Pajang. Serta mereka juga memperkuat angkatan perang dengan mendatangkan para prajurit dari Demak, Tuban, Surabaya, dan Madura. Mereka juga mulai mempersiapkan para budak belian dari Bali, Lombok, Bugis, Madura, dan Maluku untuk dijadikan prajurit," ujar sang senopati. Ternyata itu lebih ditujukan untuk menekan semua kadipaten bawahan Pajang. Mereka menakut-nakuti, kemudian memeras pajak dan upeti dalam jumlah besar, Kang Mas, jelas Pangeran Benowo. "Mengapa para adipati itu tidak melawan, Dimas? Kalau tindakan sultannya telah bertentangan dengan kesejahteraan rakyat," tanya sang senopati. "Kadipaten manapun tidak memiliki bala tentara sebanyak dan sekuat kota Raja Pajang. Mereka juga tidak memiliki persenjataan selengkap dengan kota Raja Pajang. Pemberontakan atau balelo adalah tindakan dungu dan bunuh diri, Kang Mas," jawab Pangeran Benowo. "Bagaimana saya bisa memberikan bantuan kalau saya tidak mempunyai alasan untuk memberikan bantuan, Dimas? Kalau saya melakukan penyerangan dulu ke Pajang, maka Mataram akan disebut sebagai negeri penyerang. Akan tetapi, kalau ada adipati atau para mantan priagung Pajang yang melakukan penyerangan terhadap sultan yang baru itu, maka Mataram akan mempunyai alasan untuk memberikan bantuan," tanya sang senopati. Pangeran Benowo mengangguk-angguk memahami maksud dari sang senopati.
Saya mengerti maksud Kang Mas. Saya akan berundingkan terlebih dahulu dengan para priagung yang sakit hati. Kami berjanji akan langsung memberikan bantuan begitu Adi dan para priagung Pajang itu bergerak, tegas sang Senopati. Terima kasih Kang Mas, ucap Pangeran Benawa yang kemudian merasa lega hatinya. Sementara itu, di Kepatihan Pajang, Pangeran Suryokusumo yang begitu tiba dari Jipang Panolan langsung mengunjungi Patih Mojonegoro dan juga Tumenggung Sumolangu di Kepatihan Pajang. Ia bermaksud untuk membicarakan perihal keberpihakan Patih Mojonegoro dan juga Tumenggung Sumolangu. Apakah mereka masih memihak kepada Pangeran Benawa yang merupakan putra kandung dari Sultan Hadiwijoyo atau memihak kepada Sultan Pajang yang baru itu? Rasanya sudah tidak ada lagi orang Pajang yang bisa saya ajak bicara di Kedaton Pajang ini, keluh Pangeran Suryokusumo membuka percakapannya. Kenapa Raden? Semua orang Pajang yang ada di Kedaton Pajang tentu adalah orang Pajang, meskipun mereka bukan kelahiran negeri Pajang, tanya Patih Mojonegoro berbahasa basi karena ia sudah paham akan maksud kedatangan dari Pangeran Suryokusumo. Pangeran Suryokusumo menyeringai. Tidak perlu menipu hati sendiri Paman Patih dan juga Paman Tumenggung. Saya tahu Paman berdua pun merindukan itu. Paman berdua tahu bahwa Pajang yang sekarang sudah kehilangan jati dirinya, kehilangan pribadinya, dan semuanya karena hampir seluruh pejabat penting dipegang oleh orang-orang Demak dan sebagian lainnya oleh orang-orang dari Tuban. Patih Mojonegoro dan juga Tumenggung Sumolangu pun menundukkan kepalanya sambil menghela nafas berat mendengar ucapan dari Pangeran Suryokusumo yang tajam dan menyusuk tersebut. Tumenggung Sumolangu pun kini angkat bicara. Terus terang kami bingung Raden. Kami dalam keraguan untuk memilih. Harus menjadi Kumbakarnakah atau menjadi Wibisonokah? Maksud Paman? Tanya Pangeran Suryokusumo dengan dahi yang berkerut. Kumbakarna secara ikhlas membela negerinya tanpa berpikir apakah kakaknya yaitu Prabu Dasamuka yang merupakan Raja Ngalengka itu benar ataupun salah. Sedangkan Wibisono menyeberang ke pihak lawan, berhadapan dengan negerinya sendiri, dengan kakak kandungnya sendiri, karena dia tahu bahwa rajanya itu dolim, ujar Tumenggung Sumolangu. Semua yang Paman katakan itu benar. Kedua-duanya memiliki kebenaran mereka sendiri. Yang satu membela negerinya tanpa ada pamrih, tanpa peduli rajanya itu dolim atau tidak. Yang lainnya membela kebenaran, tetapi itu berkaitan dengan negeri lain. Sri Romo dari negeri Ngayodya dan juga Prabu Sugriwo dari negeri Kiskendha. Mereka bukan orang dari negeri Ngalengkodirojo. Sementara yang kita alami sekarang adalah antar kita sendiri, antar orang Pajang, Paman, tugas Pangeran Suryo. Apa maksud Raden? Tanya Tumenggung Sumolangu. Paman tidak perlu berpura-pura. Tindakan dari Kanda Sultan dengan memecat nyaris semua pejabat Pajang yang setia dan berjasa kepada almarhum Romo Sultan, kemudian menggantinya dengan orang-orang Demak dan Tuban, adalah suatu kesewenang-wenangan, Paman. Semua abdi yang dipecat sudah meninggalkan Pajang. Hampir semuanya kini berkumpul di Jipang, dan sebagian lainnya malah mengungsi ke Mataram. Bukan tidak mungkin mereka akan berseteru, dan ini menuntut kita untuk mengambil sikap, Paman.
tandas Pangeran Suryo Kusumo. Kembali dua orang tua yang merupakan pejabat senior Pajang itu menghela nafas kemudian saling berpandangan. Lalu Patih Monconegoro kemudian membuka suaranya dengan berat. Terus terang, yang menjadi bahan pertimbangan kami berdua adalah keselamatan dari Ibu Suri. Karena keselamatan beliau adalah menjadi tanggung jawab kami setelah Pangeran Benowo dikirim ke Jipang. Selain itu, kami merasa berkewajiban untuk merawat dan menjaga keselamatan seluruh peninggalan Gusti Sultan Hadiwijoyo dari semua pusaka sampai dengan bangunan keraton ini. Namun tiba-tiba perbincangan mereka terputus ketika mereka mendengar suara gemerisik dedaunan yang mencurigakan di atas sebuah pohon yang tinggi dan rimbun. Pangeran Suryo Kusumo pun kini menatap tajam ke arah pohon itu. Matanya yang tajam kini melihat ada sesosok pria yang sedang mengawasi mereka dari atas pohon tersebut. Pangeran Suryo Kusumo pun kini langsung melompat dari dalam paseban menuju ke atas pohon di mana sosok yang mencurigakan itu berada. Namun sosok gelap yang berada di atas pohon itu langsung melompat turun lalu melompati tembok kepatihan untuk kabur. Pangeran Suryo pun terus mengejarnya hingga akhirnya ia berhasil mengejarnya dan menendang dada pria mata-mata itu. Dengan perasaan geram, Pangeran Suryo Kusumo kemudian membuka kain penutup wajah mata-mata itu lalu mencengkeram kerah baju pria itu. Saking hebatnya tenaga Pangeran Suryo sampai pria itu terangkat ke atas sehingga layaknya Pangeran Suryo sedang mengangkat tubuh seekor kucing kecil saja. Saat itu pula lah Patih Monconegoro dan Tumenggung Sungolamu pun kini telah tiba di sana untuk ikut memeriksa siapa sebenarnya yang telah mengirim mata-mata itu. "Ada perlu apa kamu memata-mataiku?" tanya Pangeran Suryo Kusumo dengan suara yang dalam namun menyiratkan ancaman. "Tidak, saya tidak bermaksud," geleng si mata-mata itu dengan ketakutan. Dari logat bicara mata-mata tersebut, taulah Pangeran Suryo dan Patih Monconegoro serta Tumenggung Sumolangu bahwa mata-mata itu berasal dari pesisir utara. Pangeran Suryo Kusumo pun mendecik. "Aku melihatmu mengikutiku dan mengintip dari atas pohon di kepatihan. Apa kamu menganggap aku sebagai musuh yang harus diintai? Jawab," geram Pangeran Suryo. Sabar Gusti. Kami hanya menjalankan tugas," rintih mata-mata itu. Satu lagi bukti bahwa mata-mata itu bukan orang Pajang karena bicaranya kini agak kasar. Dia berani untuk meminta Pangeran Suryo bersabar, tidak didahului dengan mohon ampun terlebih dulu, yang mana itu dianggap sangat tidak sopan untuk diucapkan kepada seorang pejabat tinggi di lingkungan keraton pada masa itu. Pangeran Suryo Kusumo, Tumenggung Sumolangu, dan Patih Monconegoro pun menggelutkan dahinya mendengar ucapan dari mata-mata itu. "Tugas? Siapa yang menyuruhmu? Siapa?" bentak Pangeran Suryo. "Gusti Sultan sendiri," jawab mata-mata itu dengan ketakutan. Pangeran Suryo Kusumo pun melepaskan cengkeramannya sehingga mata-mata itu langsung jatuh terduduk. Sang pangeran pun melotot dengan nafas yang memburu menahan amarahnya. Karena itu artinya sama saja sang sultan sudah menganggap dirinya sebagai musuh negara. Patih Monconegoro dan juga Tumenggung Sumolango pun tidak kalah geramnya. Karena ternyata setelah diamnya mereka selama ini, ternyata mereka malah dianggap sebagai musuh oleh sang sultan. Pangeran Suryo Kusumo, Patih Monconegoro, dan juga Tumenggung Sumolango pun langsung menghadap sang sultan di balai pengadapan keraton untuk minta kejelasan dari sang sultan yang baru itu.
Memang aku yang menyuruh mereka untuk memata-matai tindak tanduk kalian. Karena sikap kalian selama ini patut dicurigai. Kesetiaan kalian kepada negara itu diragukan. Sikap kalian selama ini tidak bisa aku percayai, jawab Sultan itu dengan entengnya. Panaslah kini hati Pangeran Suryokusumo, Tumenggung Sumolangu, dan juga Patih Mojonegoro. Telinga mereka kini langsung memerah. Namun hanya Pangeran Suryokusumo yang berani menyuarakan kedongkolan hatinya. Mengapa Kanda Sultan tidak mengusir kami seperti abdi setia Romo Sultan yang lain? Hah. Aku tidak pernah mengusir siapapun. Mereka saja yang pengecut hingga beramai-ramai melarikan diri ke Jipang. Bahkan ada pula yang ke Mataram. Balelo, sahut sang Sultan. Pangeran Suryokusumo kini hanya bisa menggeleng-gelengkan kepalanya mendengar ucapan dari sang Sultan yang selain kurang elok juga kurang menunjukkan kecerdasannya. Ia pun kemudian menjawab. Secara halus, sebenarnya Kanda Sultan telah mengusir mereka. Kanda sudah mengusir mereka dari jabatan mereka. Padahal mereka begitu banyak berjasa kepada Romo Sultan dan negeri ini dari semenjak Romo Sultan masih berseteru dengan Pangeran Aryo Penangsang, bahkan sampai akhir hayat Romo Sultan. Sang Sultan Pajang yang baru itu menyeringai memuakkan mendengar ucapan dari Pangeran Suryokusumo tersebut. Bisa saja, tetapi itu bukan kepadaku. Sebetulnya, apa yang Kanda inginkan? Tanya Pangeran Suryokusumo. Aku ingin Pajang yang bebas dari para pengkhianat, jawab sang Sultan itu dengan entengnya. Kekalahan kita di Mataram tempo hari adalah karena banyaknya pengkhianat. Seperti Kang Masmu Benowo, dia berperang separuh hati. Dia sebenarnya lebih memihak pada Senopati daripada ramanya sendiri. Marahlah kini Ibu Suri yang sedari tadi terdiam. Permaisuri dari almarhum Kanjeng Sultan Hadiwijoyo ini sampai berdiri dari duduknya lalu menyuarakan ketidaksukaannya terhadap tuduhan dari Sultan yang ngawur dan semena-mena itu. Itu adalah fitnah. Jangan ulangi tuduhan dusta itu, Nanda Sultan. Ucapan itu tidak pantas ditujukan kepada para priagung dan juga para kesatria Pajang. Setidaknya itu menurut pengamatan saya, Kanjeng Ibu, jawab sang Sultan itu dengan santainya kepada Ibu Suri yang sebenarnya masih terhitung sebagai bibinya tersebut. Ibu Suri pun kemudian langsung berdiri di hadapan Kanjeng Sultan dan memelototi anak menantu sekaligus keponakannya tersebut. Saya tidak rela kalau putra kandung saya dituduh tidak setia. Begitu setianya dia kepada Pajang dan juga almarhum romonya, sampai dia mengikhlaskan haknya untuk menjadi Sultan Pajang kepadamu. Sultan Pajang itu menundukkan kepalanya, namun bahunya berguncang dan nafasnya kini menjadi terasa sesak menahan amarah kepada Ibu Suri. Sementara ucapan dari Ibu Suri terus meluncur. Itu semua dia lakukan supaya tidak terjadi perpecahan di negeri yang sangat dia cintai ini. Lalu di mana letak kurang setianya? Mohon maaf kalau saya salah, Kanjeng Ibu, ucap sang Sultan itu dengan suara yang tersendat. Jelas salah. Apalagi yang ingin Anda lakukan? Selama ini saya diam, tetapi terus terang, akhir-akhir ini saya merasa bahwa Nanda Sultan menginginkan seluruh Pajang ini bersih dari orang-orang Pajang. Bukan saya yang mengatakan itu, Kanjeng Ibu,
Jawab sang sultan itu dengan enteng. Salah kalau Nanda Sultan mencurigai Pangeran Suryokusumo, Patih Monconegoro dan juga Tumenggung Sumolangu yang telah begitu berjasa kepada negeri Pajang dan juga almarhum Kanda Sultan. Mohon maaf Kanjeng Ibu, saya harus merundingkan semuanya dengan para abdi kepercayaan saya, ucap sang sultan dengan maksud untuk mengakhiri pembicaraan itu. Namun Ibu Suri nampaknya masih ingin mengeluarkan unek-unek dalam hatinya. Jangan sampai tindakan Nanda Sultan yang keliru ini malah akan menghancurkan negeri ini, pungkasnya sambil berlalu untuk meninggalkan ruang balai pengadepan. Sang sultan hanya mendengus kesal, terlihat jelas semburat kemarahan di wajahnya. Ia lalu menatap Pangeran Suryokusumo, Patih Monconegoro, dan juga Tumenggung Suwolangu. Kali ini, aku masih bisa memaafkan dan memberi kesempatan pada kalian untuk memperbaiki sikap dan menunjukkan kesetiaan kalian kepadaku. Pangeran Suryokusumo, Patih Monconegoro, dan juga Tumenggung Sumolangu pun kini mengaturkan sembahnya. Namun, sang sultan kembali berujar, "Aku akan terus memantau tindak tanduk kalian. Juga ini adalah ampunanku yang terakhir untuk kalian. Tidak ada lain kali. Kalau kalian masih belum bisa memperbaiki sikap kalian kepadaku, kalian akan tahu akibatnya nanti," ujar sang sultan sambil mengipaskan tangannya sebagai tanda untuk semua yang hadir pergi meninggalkan ruangan. Pangeran Suryokusumo, Patih Monconegoro, dan juga Tumenggung Sumolangu pun sangat tersinggung dengan ancaman dari sang sultan tersebut. Apalagi sang sultan itu mengipaskan tangannya untuk menyuruh mereka pergi bagai mengusir seekor kucing. Mereka bertiga kini hanya bisa memendamnya dalam hati sambil kembali menjurah hormat lalu beringsut pergi.